takut ada apa nih. Saya sayang benar masalah itu. Almarhumah istri saya juga sangat sayang. Dia bilang, tadi Iqbal lihat profesor-profesor, dokter-dokter, guru-guru besar itu turun ke jalan. Kan demonya itu pagi kalau nggak salah, pagi sampai sore. Saya nonton, cuma kan karena saya biasa demo, ya demo biasa aja kan, gitu kan, demo ya kan. Bahkan berhari-hari pun kita demo, mogok nasional pun kita pernah menutup jalan tol itu 2 hari 2 malam. Bagi saya demo biasa dan itu perlawanan. Tapi karena anak saya itu nangis, saya jadi bergetar, hati saya jujurnya saya bergetar. Sebelumnya saya sebagai presiden KSPI dan presiden partai buruh, sikap kita kan jelas, menolak RUU kesehatan. Karena faktor BPJS itu. Jadi kita mengerti tentang luar biasa menjelaskan oleh Dr. Adif pada hari ini membuka mata saya akhirnya mewakili kawan-kawan buruh. Setidaknya KSPI dan Partai Buruh. Dan Partai Buruh kan ada 4 konfederasi besar, 60 federasi serikat internasional, dan ada 1 serikat petani terbesar di dunia. Saya ILO Governing Body 3 periode mewakili buruh Asia Pasifik. 1,5 miliar buruh itu diwakili cuma 33 orang di ILO Governing Body berkantor di Geneva. Dari serikat petani itu yang masuk ke Partai Buruh namanya Hendrik Saragi, presiden petani sedunia, La Campesina, berkantor di Peru. Ya, jadi insya Allah partai ini memang kita dedikasikan untuk melawan yang kayak gini-gini. Kita sakit hati benar ya dengan kelompok pemodaris ini. Anda harus tahu pertarungan kelas. Kelas pemodal udah terlalu tamak, greedy, udah terlalu serakah. Makanya ketika anak saya datang nangis, saya bergetar juga. Karena saya tahu sekolah dokter itu, ya Allah ya kali, ya minta ampun. Kalau kamu punya anak dokter, selamat gitu, nggak begini gitu jadi dokter. Itu udah makanya ketika dia bilang guru besar, saya kaget, bergetar hati saya. Oh bergetar banget, belum pernah sejarah hidup saya itu bergetar. Guru-guru besar, gurunya dia ada Dokter Adif, Dokter Mahesa, apa itu profesor-profesor. Masalah serius. Pasti serius itu, serius banget. Maka diceritakan benar cerita Dokter Adif sedikit. Soraya ini cerita, nggak mendalam, lagi mendalam, oh enggak. Kasih saya waktu 1 tahun kita habisin di undang-undang bahwa nggak boleh ada di kayak ini dikenal betul-betul pahit lidah, bukan ini sobat pahit lidah. Sekali itu atau itu tahu, sekali saya maju nggak akan mundur, 1 tapak pun saya nggak akan mundur. Ingat kan BPJS? Waktu itu saya diundang oleh Mas Tom ya, ini cerita saya. Sekarang ini bukan sombong ya, maaf kalau ada kata-kata yang terkesan sombong, tapi tidak ada niat. Waktu itu saya dipanggil sama Mas Tom, Mas pendiri HMI, Profesor Hasblat Ablani, guru besar FKM. Dia bercerita, saya baru pulang dari Jerman, 1 bulan keliling tentang jaminan sosial. Walau ini jalan Tuhan. Di belakang markas Angkatan Darat 1 kafe. Dia bilang kita ini susah bener-bener berapa ya? SJSN itu 2004. BPJS tak kunjung disahkan. Tahun berapa ya? 2011 tak kunjung disahkan. Udah melanggar undang-undang. Perintah undang-undang udah jelas 5 tahun kalau kita dilanggar. Cerita lah Mas Tom, apa Hasbullah. Ditanya habis itu, bagaimana menurut kamu pemimpin saya kasih saya setahun BPJS selesai? Nggak mungkin kita aja berjuang. Bapak beda, Bapak dari 1 meja ke meja. Kalau saya 1 aja, demo udah titik kagak pakai apa-apa. Pokoknya saya demo habis-habis. Pokoknya saya demo. Cuma kasih saya bahannya, apa yang mesti saya demo? Kita juga nggak mau kelihatan orang bodoh. Demo kemudian nggak jelas ditanya apa yang kamu mau, apa persoalan. Tapi hari ini sungguh luar biasa dari Dr. Adif, dari Pak Ansori ya, dan Pak Siswadi, terus dari Dr. Adif menjelaskan kenapa Soraya nangis. Jadi saya makin yakin dengan izin Tuhan, pokoknya ini benar harus gagal, apapun caranya. Dan saya akan pakai kekuatan massa, nggak ada urusan, karena profesor guru besar turun ke jalan itu udah, apalagi dokter itu Bu, itu disiplin ilmu yang paling rasional ya, baru sains ya, tapi yang paling rasional itu dokter, karena bicara tentang anatomi tubuh, hidup mati nyawa seseorang, itu paling
Kalau dia udah turun, apalagi guru besarnya Soraya bilang, orang dia nangis. Terus teman-teman dia di sejawat di rumah sakit Polri berpeluk-pelukan nangis, itu dosen-dosen kita lagi turun. Wah, di situ saya mulai berpikir, ini serius. Sungguh serius kalau ID umumnya turun, senior-seniornya turun. Ini bukan persoalan ID atau organisasi-organisasi kesehatan lain. Ini persoalan tadi diceritakan bahwa hak sehat adalah hak rakyat. Itu prinsip. Dan beliau-beliau ini kalau secara finansial, material, kalau berada dalam undang-undang nggak akan terpengaruh kok. Mereka nggak akan kehilangan pekerjaannya, nggak kehilangan rezekinya, nggak akan bergantung pada siapa. Udah selesai dengan dirinya. Profesor-profesor yang turun kemarin itu termasuk Ketua Umum ID dan kawan-kawan udah selesai dengan diri. Yang mereka pikir tentang kita. Nah, kita yang dipikirin apa mereka kok? Mereka aja turun ke jalan, kenapa kita diam? Dan nggak mungkin terus-terusan turun ke jalan. Akhirnya hilang di bawah juga, ya kan? Biar oper ke kita aja dong. Kita selesaikan itu tugas kita selesai. Dokter langsung aja begini, kita selesai. Tapi saya juga harus hati-hati, karena saya selalu membawa partai buruh. Saya nggak mau terkesan nanti ada politisasi. Oke, saya hindarin untuk gabung. Sekjen ini kan sempat kita diskusi. Tadi saya mau mengorganisir pemogokan yang gede. Ketika beliau mau aksi, saya bilang saya tambahin itu. Tapi saya lihat jangan politisasi deh. Saya pikir lagi jangan dipolitisasi. Nah, oleh karena itu cerita Soraya terkonfirmasi hari ini. Hati saya makin teguh. Dan kamu tahu kan kalau saya makin teguh, tugasmu yang berjuang bersama yang hadir hari ini. Tinggal saya tunjuk kamu semua. Awas kamu yang gak mau bareng-bareng kita. Lalu mereka aja yang udah selesai dengan dirinya mau berjuang buat kita. Apa kita harus lihat? Ini harus di endorse lebih besar. Badainya jadi stormnya itu harus dikuatin lagi. Ya, tugas kita turun ke jalan. Gak satu itu aja saya minta. Ya Gofur ya. Untung lo udah gue Gofur. Jadi gue ngerti di situ. Karena gue nggak ngerti ini persoalan apa. Karena seorang yang nangis itu kepikiran aja bahasa itu. Nggak jarang dia nangis itu. Dia dokter-dokter ini kan tangguh. Ya. Nah oleh karena itu saya berjanji mewakili kawan-kawan buruh. Termasuk partai buruh saya akan gerakkan. Karena partai buruh kan meluas. Saya akan cerita ke petani. Nasibmu pun berbahaya. Dengan RUU kesehatan. Masa depan kita di BPJS sudah kita berjuang. Saya Pak mau ditangkap Pak sama Bapak Tawan di BPJS Pak. Persis kita punya buku. Saya mau ditangkap berulang. Mobil saya itu ditabrak ke itu Pak. Kemana ke sungai. Kan dulu kita ngelawan siapa gitu. Termasuk ngelawan Jam Sostek kan. Dulu ketika waktu BPJS. Pak Harbonar waktu itu. Tapi Pak Harbonar belakangan kita sama satu jalan. Udah kita jangan berlawanan lagi. Jadi sama. Ini selalu begini selalu buat negara. Cipta kerja itu konsultan yang ngerjain. Ini juga sama nih konsultan. Bisik-bisiknya saya dengar dari beberapa sumber konsultan. Ini negara ini mau dibikin seperti perusahaan aja. Setiap kebijakan diserahkan pada konsultan untuk membuat draft. Dulu udah cipta kerja Satgas. Satgas yang terdiri dari para konsultan ditambah Pak Roslani membentuk Roslani Ketua Umum Tani waktu itu beberapa pengusaha. Judulnya klaster ketenaga kerjaan masuk di Undang Cipta Kerja. Yang ngebahas pengusaha. Ya cita rasanya pengusaha sama konsultan. Sama kan? Judulnya Undang Kesehatan. Yang ngebahas konsultan dan beberapa investor. Yang berasa cita rasa pengusaha. Ini, Bung, saya kasih tahu ya, habis dikeliling nih. Kebetulan jadi saya keliling seluruh Indonesia, kita gerakan. Gerakan 38 provinsi perlawanan habis-habisan. Sama waktu kita melawan BPJS. Untuk BPJS kan bahkan dalam sebulan kita bisa melakukan aksi 136 kali. Tadi setiap jam di seluruh Indonesia ada aksi tuh 136 kali setiap satu hari. Kita lawan. Tapi saya di Pak ini Pak Jokowi Juni ya Pak ya. Ini gawat juga gimana ini udah Mei di 1 bulan kita punya waktu nih 16 Juni ini cuma setengah 2 minggu. Bismillah. Pokoknya saya akan keliling, tolong saya minta bantuan kamu. Saya bicara saya bukan insya Allah. Artinya kita ya. Saya minta kita akan persiapkan aksi besar-besaran. Kita gabung dengan Undang Cipta Kerja.
Dua tagline-nya itu aja. Cabut Undang Cipta Kerja, tolak RUU Kesehatan. Udah tagline-nya itu aja juga. Terus ya kita bawa, ya kita akan angkat, dan saya sudah memahami duduk persoalannya. Ini bukan persoalan kan gembar-gembornya, oh ID mau tetap menjadi organisasi apa namanya ya satu-satunya, enggak, salah besar penjelasan ini. Ini yang rakyat nggak tahu, bahkan mahasiswanya nggak tahu. Seharusnya mahasiswa gerak nih. Saya mau ngomong lagi ke teman-teman mahasiswa. Ya harusnya mahasiswa gerak yang kayak begini, sama nih dengan Cipta Kerja. Kan kawan mahasiswa bergerak juga dengan Cipta Kerja. Ya, ini saya hadir bukan atas nama panitia saya ngomong. Saya ngomong atas nama pemimpin buruh. Ini mahasiswa harus kita gerakin juga. Karena pekat dan tuli di sana DPR dan pemerintah. Udah nggak ada, udah satu aja. Apalagi mereka udah mau apa itu pemilu-pemilu. Uang makin mengalir mereka, itu yang mereka cari. Ya, jadi satu-satunya cara untuk melawan ini setelah kita mendengar dari Ketua Umum ID, kita mendengar dari Pak Ansori, kita mendengar dari perwakilan BPJS Kesehatan. Dari sisi kita kaum buruh, dari sisi kita KSPI, dan saya akan ajak seluruh serikat buruh, dari sisi kita partai buruh, satu aja, gerakan massa. Nah, itu pesannya sudah terkonfirmasi. Yang kedua, ini harus meluas. Ingat kan dulu kita BPJS dan Cipta Kerja, kan keluarnya inkonstitusional bersyarat, kan saya gerakan pemogokan 3 hari. 120 kota udah bakar-bakaran, Pak. Itu udah deg-degan, itu udah dipanggil semua Mabes Polri. Saya bilang, saya kan nyuruhnya buruh, ya tapi akibat kamu umumkan di YouTube, semua orang beranggapan kamu penanggung jawab mogok nasional. Kan macam-macam tuh mahasiswa gerak. Bandung hampir bakar-bakaran. Bandung itu kan apa itu udah revolusi itu dari Ganesha sampai Gedung Sate itu. Ya kan diturunkan pemerintah turun di 120 kota itu 80 kota udah semua gedung DPR-nya udah hancur. Tanggal 8 Oktober saya ingat benar. Karena saya instruksikan mogok nasional 6 sampai 8 Oktober. Bung, saya kayak gitu-gitu nggak takut. Paling di penjara, paling tinggi dibunuh. Bodoh amat. Yang penting kita menunjukkan sikap bahwa kita punya prinsip dalam perjuangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, selama ini tetap sehat-sehat aja. Kalau kita berbuat baik, pasti Tuhan lindungi kita. Dan nggak mungkin orang berbuat baik. Setiap pejabat, saya yakin benar, setiap pejabat negeri ini pasti punya hati. Pada titik tertentu dia akan menggunakan hatinya, bukan lagi ini. Ketika rakyat sudah bersuara, orang-orang pandai cerdik juga bersuara, guru-guru besar bersuara, pasti akan digunakan. Bukan lagi akal sehat, tapi hati. Saya percaya itu. Karena pengalaman hidup saya, alhamdulillah nggak diapa-apain, diancam sering, dilemparin rumah pakai kampak sering. Istri saya di tengah jalan, 5 motor almarhum itu dikepung sering. Kalau saya lebih sering lagi, tapi alhamdulillah sehat-sehat aja. Kita percaya pasti di titik terakhir pemerintah, DPR, kita terus gembur, dia akan menggunakan hati, bukan lagi akal. Ini permainan kelas pemodal, ya, investor. Sama Cipta Kerja juga tentang investor. Oleh karena itu, yang kedua kita akan memperluas. Nah, saya juga akan coba bikin, mungkin kalau Prof. Adi berkenan, kita undang lagi. Kita perluas lagi 500 sampai 2.000 orang seminar. Ya, Bapak kalau berkenan dan ada waktu hadir, biar meluas. Pesertanya itu mahasiswa, buruh, petani, nelayan, organisasi-organisasi LSM. Kayak ini sama pentingnya dengan Cipta Kerja. Ini sama pentingnya dengan Cipta Kerja. Kalau di Cipta Kerja yang dipukul buruh dan kelas pekerja lain, petani, bayangin Undang-Undang Petani nomor 19 2013 menyatakan kalau masa panen raya nggak boleh impor. Kalau kamu tetap impor, penjara 6 bulan. Itu jelas. Di Omnibus Law dihilangin. Habis dihilangin, disahkan 2 juta ton beras masuk impor. Padahal lagi panen raya, harga gabah ambruk. Tadinya 5.005, ongkos produksi 5.050 rupiah per kilogram. Pemerintah tetapin harga gabah 4.500.
Begitu ditekan sama Serikat Petani dan Partai Buruh, naik jadi 5.000, tetap aja minus 50 rupiah. Jadi kita harus perluas perlawanan. Ya, walaupun tinggal 2 minggu, wallahu alam bisawab. Saya memang mau ngadain aksi, kan teman-teman tahu. Kita sedang mempersiapkan aksi 25 hari berturut-turut di 38 provinsi. Kan udah saya umumkan kemarin di konferensi pers Partai Buruh dan Serikat Buruh. Nah, saya mau tempel ini berarti. Tadinya kan kita cuma satu isu, undang-undang cipta kerja. Ya, kita tempel bersama isu yang penting sama RUU Kesehatan. Setiap kita bicara cipta kerja, maka kita bicara RUU Kesehatan. Itu aja dulu. Mulai dari 31 Mei Banten kita ledakin, Jakarta kita ledakin tanggal 5 Juni, 7 Juni Bandung. Yang besar pasti Jakarta dan Bandung. Kita angkat itu RUU Kesehatan. Kita minta setiap gubernur 2 poin, membuat rekomendasi. 1, meminta pemerintah pusat mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. 2, menolak. Kan dulu kita melakukan itu. Gubernur tanda tangan. Kalau dia nggak mau, kita siapin pemonggokan nasional. Makanya Profesor Adib pura-pura nggak dengar aja yang saya omongin. Ya. Tugas beliau adalah secara ilmiah. Tugas kita gerakan jalanan. Sekali lagi, air matanya sore itu masih terngiang-ngiang di saya. Dan hari ini terkonfirmasi. Dokter-dokter tuh gelisah dengan kayak RUU Kesehatan itu. Dokter muda, masih muda, umur 23, 24. Dan ini mereka bicara tentang, dia bicara pasiennya gitu, pasien IPA ini gimana, terancam dengan kayak begini-gini. Dia bukan bicara dirinya, berarti terkonfirmasi. Nah, kita akan gabungkan 2 gitu, Bung Gofur. Ya, ini rekomendasi saya karena jadi pembicara sini. Yang ketiga, ya, yang ketiga, ini BPJS harus diselamatkan. Buruh kalau kita ngomongin yang tadi dari sisi kesehatan nggak nyambung. Kita ngomong aja, besok lo suruh bayar BPJS kesehatan, nah udah selesai itu. Buruh kita gituin doang, kan ada urun biaya tadi, ya kan? Yang kedua, di bawah menteri. Menteri itu uang kita, kenapa menteri yang atur? Ini kan transparan. Dana kita 80% Pak Sis, boleh dicek 80% itu saya yang bikin konsepnya RUU BPJS Kesehatan. 80% dan diadopsi oleh Mbak Rike, Matri Agung dan Oki Asokawati, Ciptanik dirumuskan, muncullah sekarang undang BPJS. Enak aja. Kalau dalam konsep saya, konsep Jerman sebenarnya. Waktu saya serahkan mewakili kawan-kawan, dan memang saya selalu bikin konsep Undang-Undang 13 2003 pasal outsourcing 65 64 65 66 itu saya bikin total. Selalu saya habis sholat tahajud bikin itu BPJS sama. Setelah saya mendengar kawan-kawan, tapi ya kan saya selalu disuruh bikin konsepnya. Kan kita nggak pernah tanpa konsep. Nah, kita berjuang BPJS itu konsepnya waktu itu saya berharap Traspan. Dia wali amanah Traspan Body waktu itu konsep kami, Pak. Walaupun akhirnya ditolak. Traspan Body itu tidak di bawah presiden, tidak di bawah menteri. Pokoknya badan yang dibentuk oleh perintah konstitusi. Keren. Dan yang dulu di situ minimal wakil mantan menteri keuangan atau Menko Perekonomian. Karena uang dahsyat ini. Kalau dana pensiun kita bikin Pak Sis. Waktu usulan saya dengan Pak Jokowi 10%. Saya ngambil model Jepang, Pak. Pak Tony jagonya lah. Saya bilang Pak Presiden, kalau kita model Jepang aja 9% jaminan pensiun, 3% bayar buruh, 9% bayar pengusaha, saya berani bertaruh. 10 tahun lagi kita nggak perlu ke IMF, kita nggak perlu Bank Dunia. Yunani itu bikin skema jaminan pensiunnya antara iuran yang masuk dengan benefit manfaat lebih gede benefit. Ya bangkrut lah, nggak ada sustainable. Jadi sistem jaminan sosial itu ada kunci. Nah, jaminan kesehatan juga kunci. Ya, karena itu nanti kita akan pastikan. Yang ketiga, BPJS harus diselamatkan. Nah, di buruh kita mainnya itu aja. Ya, jam keswat, karena kan jam keswatnya yang hadir. Salah satunya peserta yang hadir, Gopur. Mainkan itu, kita suruh bayar iuran, benefit dikurangin, di bawah menteri. Ini dana benefit. Ada 1% dibayar buruh yang bekerja.
4% dibayar pengusaha untuk kesehatan. Pemerintah mengiur juga, namanya PBI. Berapa sekarang Pak Aziz? 42 triliun PBI. Totalnya berapa triliun? Berapa triliun? 48 triliun. Akumulasi mandiri tadi 144 triliun. Nggak bisa Menteri kelola dana kita enak aja. Ada prinsip dalam BPJS yang disebut kontingensi. Kalau terjadi sesuatu, maka presiden yang memutuskan kekurangan anggaran terhadap itu. Misal bencana alam, kemarin COVID, pandemi, ya kalau di bawah menteri lapor dulu, diskusi dulu, nggak bisa. Transfer itu di bawah presiden. Karena presiden sebagai kepala negara, dia punya kewenangan mengambil alih ketika terjadi darurat, perang misalnya. Kita nggak tahu. Bencana alam, wabah penyakit, kita nggak tahu. Oke, masa politik tapi kasihan penyelenggara ya. Saya hanya ingin mengatakan 3 hal itu. Terima kasih Pak Dr. Adif, terkonfirmasi kegelisahan saya. Dan saya tahu Anda tahu kan, saya si pahit lidah. Sekali gerak nggak akan mundur. Dan sekali saya ucap nggak akan berubah ucapan saya. Kalah menang bukan urusan saya. Kalau menang adalah tentang, saya bilang saya bukan berarti saya pribadi ya, kita. Anda tahu lah sikap saya. Pokoknya kita akan lawan. Dan ini belum terkonfirmasi ke bawah. Ini harus disampaikan ke bawah sama beratnya dengan undang kita. Catatan saya sudah hampir 4 lembar, semua saya catat sama benar. Ya dari Profesor Adib, Pak Ansori ya, terutama dari Ketua Umum ini. Sangat terkonfirmasi. Intinya undang-undang yang ada sudah cukup. Perpres yang ada belum dijalani, Perpres nomor 72. BPJS sedang baik-baiknya untuk memperbaiki diri ya, dari sisi pendapatan, dari sisi pelayanan. Kenapa kok tiba-tiba dibuat sesuatu ya? Nah, kita akan lakukan dengan cara kita. Biarlah ID dan organisasi lainnya dengan kemampuannya. Kita akan satu ultimatum saya. Mudah-mudahan media Anda boleh catat. Ultimatum saya persiapkan mogok nasional untuk rancangan undang-undang kesehatan dan juga cipta kerja. Kita gandengin 2. Ya. Siap ya kawan-kawan. Terima kasih. Mohon maaf saya bukan orang yang cerdas, pandai, nggak ada bahasa-bahasa saya yang mungkin ilmiah atau santun. Saya udah kehilangan kata-kata terhadap negeri ini untuk mencari kata-kata yang santun. Ini negeri berdebah, ini jahanam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal. Minta aplaus yang kencang. Saya pikir tadi diawali pembukaan dengan air mata, lembut-lembut, bakal lembut terus ya kan? Ternyata ada juga di belakangnya demo dan mogok nasional.